Kedatangan ARH terkait penetapan tersangka dirinya di Polrestabes Medan terkait jual beli tanah yang dianggapnya tidak pernah melakukan hal yang dimaksud. Kita melaporkan ketidakprofesionalan pihak kepolisian untuk melakukan penetapan proses tersangka. Di sini kita melaporkan AKP Wisnugraha Paramarta, STK, SIK, ungkap Henry Rianto dari kantor advokat Henry Pakpahan dan kawan-kawan, Selasa 8 Agustus 2023 pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Henry mengaku alasan dirinya dan kliennya buat laporan di bidang propam karena sesuai peraturan Kapolri tentang restoratif justice. Selaku kuasa, tidak adanya pertama dilakukan restoratif justice untuk mendamaikan. Kedua, tidak ada yang dilakukan konfrontir antara pelapor, terlapor, dan saksi. Kronologi ini pelapor Sabtaji yang dilaporkan adalah Prof. Pagar. Dan klien kita di sini cuma penghubung. Tidak ada kaitan masalah dengan pemalsuan tanda tangan surat. Terkait dengan beberapa media menyebutkan bahwa ARH adalah mafia tanah, kuasa hukum ARH membantah hal itu. Ini luas tanah lebih kurang 640 meter persegi, dan klien kita tidak merasa memalsukan tanda tangan. Dirinya hanya untuk menghubungkan antara pemilik tanah dan pembeli, ungkap Henry. Di tempat yang sama, Syaifullah SH menambahkan bahwa pelapor yang membuat pelaporan di Polrestabes Medan sudah tidak tinggal di Sumut. Pelapor saat ini kondisinya tidak berada di tempat atau berada di Sumatera Utara lagi, informasi yang kita dapat. Sehingga dalam hal ini kita meminta kepada penyidik, khususnya penyidik Polrestabes Medan yang menangani perkara ini, mohon kiranya memanggil pelapor maupun pemilik tanah. Apakah wajar tanah XPTP itu dijual belikan? Syaiful juga menyampaikan bahwa kuasa hukum merasa keberatan terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan. Penyidikannya, proses administrasinya, contohnya pemanggilan, penetapan tersangka, upaya yang dilakukan penyidik dalam hal memediasikan dulu atau mengerjakan bahasanya kan, atau mengkonfrontir lah dalam perkara ini. Klien kita sore itu pada tanggal 29 langsung ditangkap dan diperiksa sebagai tersangka. Kita pertanyakan kenapa dalam hal tanah XHGU ini penjual itu diperiksa sebagai saksi. Seharusnya kan lebih didalami. Kenapa penjual ini bisa menjual tanah yang kita duga XHGU PTP 2 yang letaknya di Desa Sampali, cetus pria yang biasa disapa Saiful. Menurut keterangan informasi klien kita, dia hanya sebagai penghubung. Siapa pelaku dan siapa pembuat, bahwasanya klien kita tidak pernah terlibat untuk melakukan pemalsuan atau pembuatan. Artinya dia hanya penghubung, menerima dan memberikan surat tersebut. Itu aja tugas dia. Artinya bukan mafia tanah, Bang ya? Kalau dibilang mafia tanah itu adalah hal yang berlebihan. Kenapa? Yang dibuat di dalam surat tersebut luasnya hanya 1,5 rantai atau lebih kurang 640 meter persegi lebih kurang. Artinya itu hanya satu tapak rumah. Apakah wajar seorang yang membeli tanah satu tapak rumah disebut mafia tanah dan lebih mengedepankan RJ, karena setiap laporan itu kan menurut Perkapolri itu diupayakan RJ dulu, karena ini delik aduan ya kan. Kejadian itu tahun 2019 peristiwa ya, dan dilaporkan tahun 2022. Disinilah ada kejanggalan-kejanggalan menurut kami terhadap pelapor atas nama Sabtaji. Mohonlah untuk hadir ke Polrestabes Medan untuk mengklirkan dan memberikan klarifikasi terhadap permasalahan tanah yang dijual belikan oleh Profesor P, sehingga masalah ini menjadi terang dan tidak ada sebutan dalam perkara ini dalam tanda kutip mafia tanah. Di sini nggak ada mafia tanah, orang luas tanahnya 600. Sebelumnya, Panglima TNI Yudo Margono telah memerintahkan Denpom untuk memeriksa dan memproses Mayor Dedi Hasibuan. Sudah saya perintahkan Denpom TNI ya langsung diperiksa. Ya, sudah saya perintahkan, nanti akan kita periksa ya, mereka yang melakukan kemarin yang ke Polres itu akan kita periksa dulu apa masalahnya dan
Mungkin kemarin kan sudah sebagai bukti awal mereka melakukan seperti itu. Ya saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu.